Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, sebelum itu Ibu memiliki dua gambar di sini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sini ada sepeda dan sepeda motor. Nah, sepeda ini dia ada 10 km per jam. Lajunya 10 km per jam. Nah, 10 kilometer ini sebagai jarak. Nah, kemudian jamnya sebagai waktu. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa laju sepeda adalah 10 km per jam. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sepeda motor di sini. Lajunya adalah 60 km per jam. Kilometer sebagai jarak, kemudian jamnya sebagai waktu. Nah, sehingga laju sepeda motor bisa kita ketahui sebesar 60 km per jam. Nah, kita bandingkan lebih cepat yang mana nih? Oh, ternyata lebih cepat yang sepeda motor karena dia lajunya lebih besar. Oke, sehingga dapat kita simpulkan bahwa laju itu adalah apa? Laju adalah perubahan jarak, di sini ada jarak, perubahan jarak per satuan waktu. Nah, di mana satuan waktu yang digunakan dalam hal ini adalah jam. Laju berkendara, di sini berarti lajunya laju berkendara ya, teman-teman ya. Laju berkendara sama dengan perubahan jarak per satuan waktu. Nah, sekarang kita coba tengok ke gambar ini. Nah, konsep laju bisa Ibu gambarkan ke dalam dua gambar ini. Yang pertama gambar A, di sini ada botol yang di atas, kemudian ada gelas kimia. Di sini juga sama, ada botol, ada gelas kimia. Yang berbeda hanya lubangnya, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ketika diberi lubang seperti ini, maka air yang ada di dalam botol, di botol A di sini, airnya akan mengalir ke gelas kimia A. Sehingga air di dalam botol akan berkurang. Nah, kemudian air yang di dalam gelas kimia akan bertambah. Nah, sama halnya dengan yang B. Air di botol dia akan berkurang. Kemudian pada gelas kimianya airnya akan bertambah. Nah, sehingga lajunya dapat kita rumuskan sebagai dua ini. Yang pertama, volume air yang berkurang dari botol per satuan waktu. Nah, jadi lajunya dapat kita ukur dari volume air di sini yang berkurang tiap satuan waktu. Atau bisa juga kita simpulkan dengan volume air yang bertambah pada gelas kimia. Nah, ini ya. Pada gelas kimia yang di sini, volume air yang bertambah pada gelas kimia per satuan waktu. Nah, jadi bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari botolnya, yaitu yang berkurang, atau dari gelas kimianya yang bertambah. Oke, kemudian konsep ini kita bawa ke konsep laju reaksi dalam reaksi kimia, teman-teman. Nah, misalkan di sini Ibu memiliki reaksi kimia, ada senyawa Ma ditambah dengan Nb menjadi Pc plus Qd. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang di sini, yang di sebelah kiri tanda panah, dinamakan sebagai reaktan atau pereaksi. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan tanda panah, kita namakan sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, sehingga laju reaksinya dapat kita rumuskan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah perubahan jumlah konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Nah, jadi yang ditinjau adalah perubahan jumlahnya. Jumlahnya dalam konsentrasi atau dalam M, molaritas. Atau bisa juga laju reaksinya dirumuskan sebagai laju berkurangnya jumlah per reaksi. Nah, jadi yang berkurang per reaksi ya. Atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Nah, jadi kalau misalkan ini yang kedua ini kita pecah, yang pertama menjadi laju berkurangnya produk, berkurangnya reaktan, berkurangnya reaktan.
Dan yang kedua adalah bertambahnya produk. Nah, begitu ya. Oke, berkurangnya apa? Berkurangnya adalah konsentrasinya yang berkurang. Produknya juga sama, jumlahnya, konsentrasinya. Oke, sehingga bisa kita rumuskan V itu adalah laju reaksi, kita simbolkan dengan V. V sama dengan negatif delta R per delta T. R-nya itu adalah reaktan, perubahan reaktan per satuan waktu. Nah, di sini simbol negatif menandakan bahwa dia berkurang. Nah, karena dia sebagai reaktan, maka dia berkurang. Atau bisa juga kita simbolkan, kita rumuskan dengan V sama dengan delta P per delta T. Perubahan produk di sini, P-nya produk, per satuan waktu. Nah, tanda kurung siku di sini menunjukkan konsentrasi. Jadi perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Tandanya positif artinya dia bertambah. Oke, gitu ya. Jadi bisa juga Ibu rumuskan sebagai pertambahan jumlah produk per satuan waktu. Kalau yang ini berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa V itu adalah 1 per T. Artinya V di sini berbanding terbalik dengan T atau waktu. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita rumuskan untuk V di sini satuannya apa, teman-teman? Yang atas di sini satuannya M, delta T-nya satuannya S. Nah, jadi untuk laju reaksi satuan yang digunakan adalah molaritas per second atau konsentrasi per detik. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke grafiknya. Nah, kalau kita plotkan ke dalam grafik, teman-teman. Nah, bisa kita ketahui seperti ini. Garis yang ini, nah ini adalah produknya. Artinya bagaimana? Artinya ketika awal mula reaksi di sini ya. Nah, misalkan awalnya 0, produknya 0. Nah, lama-lama dia akan terbentuk, lama-lama dia akan ada. Nah, kemudian pada suatu titik tertentu, produknya akan konstan di sini. Nah, di sini dia konstan. Sama halnya dengan reaktan. Nah, pada awal mula reaksi, reaktan itu kan yang ada ya. Nah, jadi dia di sini, misalkan 10 di sini. Nah, lama-lama dia akan berkurang. Lama-lama akan berkurang sampai pada jumlah yang konstan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau produk dari tidak ada akan lama-lama ada, muncul. Nah, kalau yang reaktan dari yang awalnya ada, dia lama-lama akan berkurang jumlahnya. Nah, seperti itu ya memahaminya. Kemudian kita lanjutkan ke ungkapan laju reaksi. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Misalkan Ibu punya reaksi ini, Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, maka persamaan laju reaksinya bisa kita tulis seperti ini. Ini sebagai reaktan, ini sebagai produk. Nah, jadi untuk yang reaktan tandanya adalah negatif, yang produk tandanya positif. Nah, kita bisa tinjau dalam reaktannya. Reaktannya ada apa aja? Ada A dan ada B. Nah, sehingga laju reaksinya dapat kita rumuskan sebagai negatif delta A per delta T, atau berkurangnya konsentrasi A sebagai reaktan di sini per satuan waktu. Atau bisa juga dirumuskan sebagai berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Nah, atau bisa juga kita tinjau dari produknya. Nah, ini kita tinjau dari produk dari C dan D. Bisa kita rumuskan sebagai bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Nah, jadi bisa kita tinjau dari dua jenis, dari produknya dan dari reaktannya. Begitu ya. Kalau reaktan tinggal kita kasih tanda negatif, kalau produk tinggal kita kasih tanda positif. Oke, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, yang pertama, jika laju reaksi suatu senyawa sudah diketahui, maka koefisien suatu reaksi yang telah setara, jadi reaksi yang setara,
dapat digunakan untuk menentukan laju reaksi senyawa yang lain. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kita lanjut ke contoh soal ini. Misalkan Ibu di sini memiliki C4H10. Yuk, namanya apa? Masih ingat? C4H10 namanya adalah butana ya, karena dia alkana. Nah, C4H10 dibakar menjadi CO2 dan H2O. Nah, di sini kita setarakan, ada 2, 13, 8, dan 10 koefisiennya. Nah, kemudian di dalam soal diketahui bahwa konsentrasi C4H10 itu berkurang dengan laju sekian. Nah, sehingga diketahui V dari C4H10 sama dengan 0,2 M per S. Nah, kemudian kita cari. Misalkan pertanyaannya seperti ini ya, tentukan V dari O2, kemudian V CO2 dan V H2O. Nah, kita tulis dulu di sini, kita selesaikan yang pertama dulu, VO2. VO2 sama dengan, kita pakai koefisiennya. Nah, pastikan reaksinya sudah setara. Nah, itu ya, jadi pastikan sudah setara. Oke, nah kemudian kita cari yang O2. O2 berapa koefisiennya? Oh, koefisiennya 13. Nah, kita bandingkan dengan acuannya. Acuannya itu adalah yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui adalah C4H10. Sehingga kita bandingkan dengan koefisien C4H10. Oke, berarti 13/2 dikali laju reaksi atau V dari C4H10, sehingga VO2 sama dengan 13/2 dikali 0,2, sehingga hasilnya adalah 1,3 M per S. Nah, sekarang kita cari yang VCO2. VCO2 sama dengan, koefisiennya berapa di sini? 8. Berarti 8 per yang diketahui adalah 2. 8/2 dikali yang diketahui V-nya berapa? 0,2. 0,2 M per S, sehingga V-nya adalah 0,8 M per S. Nah, begitu ya. Kemudian lanjut ke VH2O. Nah, VH2O berapa koefisiennya? 10. 10 per yang diketahui 2 dikali VC4H10 sesuai yang diketahui di sini 0,2 M per S. Hasilnya adalah 1 M per S. Nah, jangan lupa teman-teman, VO2 di sini dia sebagai apa? Sebagai reaktan. Nah, karena sebagai reaktan maka dia memiliki tanda negatif. Kemudian yang VCO2. VCO2 di sini sebagai produk. Nah, kalau produk berarti dia bertambah ya tadi ya konsepnya. Maka tandanya positif. Nah, VH2O sama tandanya positif. Ya, oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Ke dalam ruang yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan gas I2. Nah, setelah 5 detik dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan reaksi pembentukan gas H2. Nah, kalau seperti ini, kita tuliskan dulu reaksinya. Karena reaksinya itu adalah reaksi peruraian, maka kita tulis reaksi peruraian. Persamaan reaksi sama dengan HI diuraikan menjadi H2 plus I2. Nah, kita samakan, kita setarakan. Di sini berarti ada 2. Di sini berarti sudah pas ya. Ada 2H dan 2I. Nah, setelah itu kita tulis mula-mula reaksi sisa. Nah, sekarang kita tulis mula-mulanya berapa? HI. HI mula-mulanya adalah 4 mol. Berarti kita tulis di sini 4 mol. Kemudian diketahui bahwa setelah 5 detik dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Nah, di sini 1 mol, teman-teman. 1 mol berarti di sini berapa? 1 mol juga. Nah, sesuai koefisien berarti di sini 1 mol, di sini adalah 2 mol. Nah, di sini 2 mol, di sini 1 mol. Nah, teman-teman pelajari lagi cara menuliskan MRS, begitu ya. Seperti pada stokiometri kemarin waktu di kelas 10. Nah, sekarang kita cari laju pembentukan gas H2. Laju pembentukan
gas H2. Nah, kita tulis dulu konsentrasi dari H2. Kita cari dulu konsentrasi sama dengan mol per liter atau N per V ya. Mol per volume. Molnya berapa? Molnya adalah yang terbentuk. Yang terbentuk berapa di sini? Nah, yang terbentuk adalah 1 mol. Berarti dia 1 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya adalah 2 liter. Nah, kita tulis 2 liter. Sehingga hasilnya adalah 0,5 mol per liter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mol per liter itu sama dengan M atau molaritas. Nah, kemudian kita cari di sini ya. VH2 sama dengan, karena dia produk, ini sebagai produk, di sebelah kanan tanda panah, maka tandanya adalah positif. Positif delta H2 per delta T. Nah, kita masukkan konsentrasinya berapa tadi? 0,5 M. 0,5 M dibagi dengan satuan waktu. Waktunya berapa? Waktunya adalah 5 detik. Nah, sehingga kita tulis di sini 5 detik. Oke, sehingga VH2 sama dengan plus 0,1 M per detik atau M per S. Plus 0,1 M per S. Oke, begitu ya. Jadi mudah teman-teman. Kalau kita sudah tahu VH2-nya di sini, nah VH2 adalah 0,1 M per S. Nah, maka untuk yang lain, yang 2HI sama I2 juga bisa kita cari ya, pakai perbandingan koefisien. Misalkan untuk yang I2, berarti VI2 bisa kita cari dengan koefisien I2, koef I2 per koefisien H2 dikali VH2. Nah, artinya 1 per 1 dikali 0,1. Nah, hasilnya adalah 0,1 M per S. Tandanya positif karena dia sebagai produk. Nah, begitu juga dengan 2HI, bisa kita cari dengan seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke order reaksi, teman-teman. Nah, tadi kita ulang lagi di sini. Persamaannya ada Ma plus Nb, misalkan di sini Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd. Maka persamaan laju reaksinya bisa kita tulis sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, jadi yang kita pakai hanya pada reaktannya saja. Nah, jadi senyawa yang dipakai adalah senyawa pada reaktan. Ingat ya, C sama D-nya tidak dipakai. Nah, K itu apa, Bu? K itu adalah tetapan, ini bukan jenis reaksi, tapi tetapan laju reaksi. Kemudian X itu adalah order reaksi terhadap A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Nah, jadi teman-teman, X dan Y itu adalah order reaksi. Dia bukan koefisien. Nah, jadi order reaksi itu tidak ada hubungannya dengan koefisien. Yang sebagai pangkatnya ini tidak ada hubungannya dengan koefisien. Nah, order reaksi total bisa kita jumlah X plus Y. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke macam-macam order reaksi. Nah, ada order reaksi order 0, teman-teman. Order 0 itu nanti grafiknya dia konstan seperti ini. Nah, jadi kita masukkan saja di sini. Nah, kalau misalkan Ibu punya tadi V, K, A pangkat X, gitu ya. A pangkat X, kalau misalkan X-nya 0, berarti hasilnya V-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti dia 1 kan, hasilnya konstan. Nah, jadi dia konstan tetap. Kemudian order 1 grafiknya seperti ini. Nah, kemudian order 2 bentuk grafiknya melengkung seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi dibedakan, kalau yang order 0 dia lurus konstan, kalau yang 1 dia berbanding lurus ke atas, kemudian kalau yang order 2 dia melengkung. Oke, sekarang kita masuk ke cara menentukan order reaksi. Nah, kita langsung ke contoh soal saja supaya mudah dipahami. Nah, nanti contoh soalnya seperti ini, teman-teman, jenis soalnya. Data percobaan untuk reaksi ini 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr.
Nah, kemudian diminta untuk menentukan persamaan lajunya. Nah, yuk kita tulis persamaan lajunya. Dari reaksi ini, bisa kita tulis persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi, ingat yang dipakai adalah reaktan. Nah, di sini ada NO sama Br2. Sehingga yang kita tulis adalah NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, jadi persamaan lajunya seperti ini. Tetapi nanti menjawabnya tidak hanya sampai di sini, tetapi kita harus cari tahu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, kita cari ke sini. Mencari orde terhadap NO. Nah, kita tulis ya tadi ya. V sama dengan K NO pangkat X Br2 pangkat Y. Nah, kita cari X-nya. X itu adalah orde terhadap NO, ordenya si NO. Nah, cara mencari NO, cara mencari orde dari NO, kita mencari konsentrasi Br2 yang sama. Nah, kita cari Br2-nya yang sama. Kita cek di sini. Oh, Br2 yang sama ada di persamaan nomor 1 dan nomor 3. Nah, Br2-nya yang sama ada di sini sama di sini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang nomor 1 dan nomor 4 juga boleh. Nah, misalkan Ibu pakai yang nomor 1 dan nomor 3. Maka kita tulis, kita bandingkan ya. V1 dibanding V3. Nah, V tadi bagaimana persamaannya? Persamaannya seperti ini. V sama dengan, V1 sama dengan K, konsentrasi NO pada percobaan 1 pangkat X dikali konsentrasi Br2 pada percobaan 1 pangkat Y dibagi dengan V3. Nah, ini V3 itu apa? V3 itu adalah K dikali konsentrasi NO pada percobaan 3 pangkat X dikali dengan Br2 pada percobaan 3 pangkat Y. Nah, tadi BR-nya sama ya teman-teman ya. Kalau BR-nya sama berarti bisa kita corek ya, corek. Nah, sehingga tinggal ini, K-nya juga kita corek. Nah, K-nya kita corek. V1 dibanding V3 sama dengan konsentrasi NO percobaan 1 dibagi konsentrasi NO percobaan 3 pangkat X. Nah, sehingga kita masukkan V1-nya berapa di tabel. Nah, V1-nya adalah 4. Nah, ini V1. Ini V3. V1-nya 4, V3-nya 16. Nah, kita masukkan di sini. 4 dan 16 sama dengan, nah, NO, konsentrasi NO pada percobaan 1 kita lihat di sini. Konsentrasi NO pada percobaan 1 adalah 0,1. Pada percobaan 3 adalah 0,2. Nah, sehingga kita masukkan 0,1 per 0,2. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, seperti ini, maka ditulisnya 1 per 2. 1 per 2 pangkat X. Nah, ini tadi kan seperti ini ya teman-teman ya, biar tidak bingung. Nah, di sini X, di sini X. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 0,1 per 0,2 pangkat X. Nah, kita jadikan 1 seperti di matematika. Nah, 0,1 per 0,2 kita sederhanakan menjadi setengah, sehingga yang ditulis di sini adalah setengah. Setengah pangkat X. Nah, kita sederhanakan lagi, 4 per 16 itu adalah 1 per 4. 1 per 4 sama dengan setengah pangkat X, maka X-nya berapa? X-nya adalah 2. Nah, cocok ya, jadi setengah kuadrat adalah 1 per 4. Oke, berarti kita sudah dapat X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y tadi apa? Y itu adalah orde reaksi terhadap Br2. Nah, kebalikannya, kalau kita cari Br2, maka yang kita pakai adalah NO yang sama. Kebalikan ya, kalau kita cari Br2, NO yang sama. Kalau kita cari NO, Br2 yang sama. Kita cek. NO yang sama ada di mana? Oh, ada di percobaan 1 dan di percobaan 2. Nah, berarti kita pakai yang ini. Nah, kita bandingkan. Kita bandingkan V1 banding V2 sama dengan, kita tulis persamaan lajunya yang ini tadi. K dikali NO pangkat X
dikali BR 2 pangkat Y dibagi sama. Nah, ini percobaan 1, yang ini percobaan 2, percobaan 2. Nah, tinggal kita masukkan V-nya, V1 sama V2. Ini V1, nah ini V2. Berarti 4 sama 8. Nah, 4 sama 8 sama dengan, karena NO-nya sama, maka kita corek. K-nya juga kita corek. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal BR pada percobaan 1 dan BR pada percobaan 2. Kita cek BR-nya berapa? Oh, ada 1 dan ada 2. Oke, kita masukkan di sini. Nah, sama, kita masukkan 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat Y. Atau bisa kita tulis sebagai 0,1 per 0,2 pangkat Y. Atau kita sederhanakan menjadi setengah pangkat Y. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke. Setengah pangkat Y. Nah, ini kita sederhanakan setengah. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 1. Nah, sekarang kita masukkan X-nya ke dalam sini. Dan Y-nya ke dalam sini. Sehingga bisa kita tulis V sama dengan KNO pangkat 2 X-nya dan BR2 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 tidak usah ditulis, teman-teman. Nah, ini Y-nya. Y-nya sama dengan 1 di sini. Nah, sehingga persamaan lajunya seperti ini. Fix-nya. Nah, V sama dengan KNO pangkat 2 dan BR2 pangkat 1. Nah, sekarang kalau soalnya kita lanjutkan, yang tadi pertanyaannya Ibu lanjutkan ya. Tentukan harga K. Tentukan harga K. Nah, maka kita ambil salah satu percobaannya. Nah, di sini ada 4 percobaan. Nah, misalkan kita ambil percobaan yang pertama ya. Oke, berarti kita tulis di sini harga K, acuannya adalah percobaan 1. Nah, kita tulis persamaannya V sama dengan K. Tadi kita sudah dapat ya persamaan lajunya NO pangkat 2 BR2. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan V pada percobaan 1 berapa? V-nya adalah 4 di sini ya. V-nya adalah 4, V1. Oke, kita masukkan. V-nya adalah 4 M per S. Kemudian K-nya berapa? K-nya yang kita cari. K, NO, konsentrasi NO pada percobaan 1, 0,1, BR-nya juga 0,1. Nah, kita masukkan di sini. 0,1 M, di sini 0,1 M. Nah, kemudian kita hitung. K di sini berarti berapa? 0,01 M kuadrat dikali 0,1 M. Nah, sehingga K sama dengan K kali 0,001 M pangkat 3. Nah, ini 4 M per S. Sehingga K-nya bisa kita hitung. K sama dengan 4 M per S dibagi dengan 0,001 M pangkat 3. Nah, atau bisa kita tulis menjadi 4 M S min 1 dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat min 3, ya 10 pangkat, gini teman-teman. 1 kali 10 pangkat min 3, gini ya. 10 pangkat min 3 M pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung. Berarti tinggal 4 kali 10 pangkat 3 kita naikkan. Kemudian ini kita corek. Berarti tinggal berapa? Berarti tinggal di bawah tinggal M kuadrat. Nah, ini S-nya min 1. Nah, begini ya. Sehingga satuannya 4 kali 10 pangkat 3. Ini M-nya tadi pangkatnya 2. Kalau naik jadi min ya. M min 2, S min 1. Nah, jadi seperti ini. K-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 3, M pangkat min 2, S pangkat min 1. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Nanti teman-teman berlatih soal supaya lebih paham. Jika masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan melalui kontak Ibu. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.